Tuhan sekalipun saya tidak mengenal Yesus itu siapa. Di hari pertama saya masuk ke gereja, ke gedung gereja, saya kayak merasakan hal-hal yang aneh lagi. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sangat luar biasa Tuhan Yesus Kristus menjamah seorang wanita guru ngaji, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, dia tinggalkan ustadznya, tinggalkan murid-muridnya, dan memilih untuk melawan arus ikut Yesus. Ya, tidak peduli ditolak keluarga, yang penting ikut Yesus, yang penting selamat dan masuk surga. Nah, seperti apa kesaksiannya? Mari silahkan tonton sampai selesai dan berikan tanggapan melalui komentar supaya ada interaksi di dalamnya. Ya, silahkan menonton. Yesus mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan anak-anak Kristen pada waktu itu. Akhirnya saya didoakan, saya tutup mata betul-betul, saya fokus kepada Tuhan sekalipun saya tidak mengenal Yesus itu siapa. Di hari pertama saya masuk ke gereja, ke gedung gereja, saya kayak merasakan hal-hal yang aneh lagi. Kok nggak enak masuk di dalam gereja, kok rasanya padahal AC-nya full, tapi saya merasakan kepanasan. Tahun 2005 awal, sahabat saya orang NTT ini memperkenalkan saya dengan seorang hamba Tuhan, dengan Bapak Pendeta, dan pada waktu itu ditawarkan saya ingin didoakan. Mbak Tuti mau nggak didoakan seperti itu, didoakan secara Kristen, karena ketika orang percaya saja didoakan dia akan sembuh. Saya tidak terima begitu saja. Saya tolak saran dari sahabat saya ini, dan akhirnya beberapa hari kemudian datang lagi beliau dan saya ditawarkan kembali untuk didoakan oleh hamba Tuhan. Saya tidak mau. Pokoknya saya harus berobat, harus ke dokter setiap bulan, saya harus kontrol karena dokter memvonis saya harus dioperasi seperti itu. Jadi saya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu garmen di Pulau Bali ini. Saya mengumpulkan dana tapi tidak sampai dengan dokter yang disampaikan kepada saya harus sekian juta saya harus dioperasi. Ya, harus kemana? Saya adalah seorang anak yang dari keluarga yang tidak mampu, dan akhirnya uang saya habis tiap bulan saya hanya untuk berobat. Akhirnya permintaan ketiga, sahabat saya ini menawarkan saya, coba saja Mbak Tuti didoakan oleh hamba Tuhan, siapa tahu kalau memang Tuhan berkehendak akan sembuh. Akhirnya saya sudah mengalah, saya sudah kehabisan akal lagi. Daripada uang saya habis setiap bulan saya untuk berobat dan check up terus ke dokter, akhirnya saya ambil keputusan, oke, saya mau didoakan, asalkan saya sembuh, saya akan mengikut Kristen. Pada waktu itu saya sampaikan seperti itu ke teman sahabat saya dekat ini, dan akhirnya hamba Tuhan ini datang ke kos-kosan saya. Pada waktu itu hambanya berdoa, saya disuruh tutup mata, Mbak Tuti pandang salib Tuhan, pandang wajah Yesus. Saya tutup mata dan saya tidak bisa membayangkan pada waktu itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Saya tidak mengenal, tidak tahu Tuhan itu seperti apa pada waktu itu. Tetapi hamba Tuhan ini mengatakan, ketika hati kamu percaya Tuhannya orang Kristen itu mampu menyembuhkan, kamu akan sembuh saat ini juga. Hamba Tuhan ini mengatakan seperti itu. Saya tidak bisa, yang kelihatan hanya tulisan Bismillah itu. Semakin saya memaksa untuk memandang Tuhan seperti apa, wajah Tuhan seperti apa, salib itu seperti apa, tulisan Bismillah itu semakin besar di hati saya, di mata rohani saya, dan tulisan Allahu Akbar itu semakin besar, dan semakin saya memaksa saya tidak bisa. Akhirnya hamba Tuhan ini tidak memaksa saya pada waktu hari pertama. Di hari kedua saya tetap kekeh dengan pendirian saya, karena ketika hamba Tuhan itu mengajak saya untuk menutup mata, saya diajak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tetap hati saya
tidak mampu untuk memandang salib Tuhan. Saya tidak bisa karena saya berpikir, apakah saya ini bisa sembuh dengan penyakit yang saya derita sekian tahun? Dan akhirnya betul ini menasihati saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan apa yang anaknya minta, seperti itu. Pada waktu saya berdoa sungguh-sungguh, saya menyerahkan hati saya betul-betul kepada Tuhan, sekalipun waktu itu saya tidak tahu Yesus itu siapa. Apa sih yang Yesus punya sehingga Yesus itu mampu melakukan banyak hal dalam kehidupan anak-anak Kristen pada waktu itu. Akhirnya saya didoakan, saya tutup mata betul-betul, saya fokus kepada Tuhan sekalipun saya tidak mengenal Yesus itu siapa. Nah, pada waktu itu setelah selesai berdoa, saya ditanya bagaimana keadaan, bagaimana setelah didoakan. Karena hati saya sudah fokus kepada Tuhan, saya tidak berpikir saya ini siapa dan siapa Yesus itu pada waktu itu. Tapi ketika saya betul-betul menyerahkan hidup saya, karena saya mempunyai keinginan yang tinggi untuk saya sembuh dari penyakit saya, dan ada sesuatu yang terjadi dalam badan saya, di bagian kanan, di paha bagian kanan, pinggul bagian kanan. Pada waktu didoakan, ada sesuatu yang kayak ditarik seperti itu. Nah, ketika saya disuruh bangun, saya bisa bangun pada waktu itu juga dari tempat saya berbaring. Saya bisa bangun, saya bisa berdiri, dan disitulah saya masih belum paham kalau Tuhan itu sudah bekerja buat saya. Nah, setelah Bapak Pendeta sudah berhenti berdoa, sempat memberikan beberapa ayat pada waktu itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, pasti akan disembuhkan. Segala penyakit akan mampu disembuhkan oleh Yesus. Jadi setelah berdoa, saya mengalami beberapa hal di dalam tubuh saya, dan 3 hari kemudian setelah saya didoakan, saya check up ke dokter yang biasa saya datang. Setelah itu dokter menyatakan Mbak Tuti harus dirongsen hari ini karena beberapa minggu kemudian harus mempersiapkan diri untuk dioperasi. Pada waktu itu saya sempat bimbang, saya sempat berdoa dalam hati. Saya bilang pada waktu itu saya nggak bisa bilang, ya Tuhan saya nggak bisa. Saya cuma bilang, ya Allah bisa nggak penyakit saya ini sembuh. Saya bilang begitu dalam hati saya. Terus saya kayak mau ngomong lagi, Tuhan sembuhkan penyakit saya yakin Tuhan mampu menyembuhkan, seperti itu dalam hati saya. Ketika saya masuk ruangan dokter, saya dirongsen, dan saya tidak habis pikir dalam ginjal saya itu yang dikatakan ada batu 2 yang menempel di dalam ginjal saya itu, pada waktu dirongsen itu sudah tidak ada lagi. Tidak hanya saya, tetapi dokter yang menangani saya pun juga heran. Beberapa minggu yang lalu dirongsen, ginjal itu ada 2 batu yang menempel, warna hitam dan putih, tidak terlalu putih, seperti putih tulang seperti itu. Dan saya tidak habis pikir pada waktu itu batu itu bisa hilang. Dokter sempat nanya, Mbak Tuti mengkonsumsi minuman apa? Saya bilang saya tidak minum obat apa-apa yang selain dokter berikan. Tetapi saya sempat menceritakan ke dokter itu bahwa saya ada hamba Tuhan yang mendoakan saya 3 hari sebelum saya datang cek ke sini. Dokter saya seperti itu. Oke lah, mungkin ini mujizat Tuhan buat Mbak Tuti secara pribadi. Jadi tidak jadi dioperasi. Dan pada waktu itu juga saya pulang ke kos itu, saya bingung, saya bilang kok batunya kok bisa hilang, kemana, saya gitu. Sedangkan keadaan saya itu sudah mulai membaik, dan ketika saya duduk di garmen, saya bekerja, duduk 8 jam, saya pulang pun tidak merasakan sakit apapun. Nah, di situ mulai saya berpikir apakah betul, ternyata betul Tuhan yang orang Kristen yang disebut Yesus itu mampu menyembuhkan penyakit. Nah, disitulah saya mulai berpikir, saya menepati janji saya dengan sahabat saya dekat ini, bahwa ketika saya didoakan oleh hamba Tuhan, saya akan mengikut Kristus, saya akan menjadi orang Kristen. Nah, saya tepati janji saya, dan pada waktu itu saya pertama kali diajak sahabat saya ini pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah ibadah pemuda. Di hari pertama saya masuk ke gedung gereja,
saya kayak merasakan hal-hal yang aneh lagi. Kok nggak enak masuk di dalam gereja, kok rasanya padahal AC-nya full, tapi saya merasakan kepanasan. Saya pergi keluar ke parkiran, duduk lagi, dan ada anak Tuhan bertanya, kenapa Mbak ya ada di sini? Saya bilang, saya nggak enak di dalam ruangan itu, tidak enak. Saya pengen keluar aja, masuk aja, tidak apa-apa Mbak, sekalipun masih baru, mungkin masih menyesuaikan diri. Saya masuk kembali dan ada sesuatu yang apa terjadi dalam diri saya. Saya tuh kayak rasanya kayak gimana? Saya ke gereja, tapi pakaian saya tidak sesuai dengan teman-teman saya, tidak sama. Saya berjilbab, saya pakai pakaian panjang-panjang semua. Saya melihat teman saya semua pada pakai celana, pakai kaos, tapi pakaian saya berbeda sendiri. Itu yang membuat saya kayak aneh. Jadi saya keluar masuk gereja. Akhirnya besoknya sahabat saya ini, bisa nggak Mbak Tuti melepas jilbabnya seperti itu. Saya masih belum mau melepaskan jilbab saya dan saya tetap mengajar seperti biasa. Tetapi ketika saya masuk masjid, saya juga tidak tenang hati saya tidak enak, hilang fokus, selalu salah apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya. Akhirnya karena sudah beberapa kali terjadi seperti itu, akhirnya saya mengundurkan diri. Saya izin dengan atasan saya, dengan ustadz saya izin, saya tidak bisa mengajar lagi karena beberapa hal seperti itu. Saya tidak menyampaikan apa yang menjadi alasan saya sebenarnya. Setelah itu saya belajar, Bapak Ibu, saya belajar melepas jilbab saya, meninggalkan jilbab saya, karena setiap kali saya bekerja di tas saya itu selalu ada Al-Quran kecil. Nah, itu saya bawa setiap kali saya habis sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Saya selalu baca Al-Quran itu, apapun ayatnya saya selalu baca. Tetapi pada waktu itu saya belajar melepaskan jilbab saya belajar melepaskan Al-Quran saya. Tidak begitu mudah buat saya untuk melepaskan begitu saja, tetapi saya berusaha. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mampu menyembuhkan penyakit saya, jadi saya harus berkomitmen, betul-betul berterima kasih, imbal balik kepada saya dengan Tuhan. Tidak mudah bagi saya untuk berpakaian seperti layaknya teman-teman remaja saya, teman-teman pemuda saya, pakai kaos. Dan hari pertama saya membuka kerudung saya, ketika leher saya ketiup angin, saya merasa geli, merasa tidak enak. Berpakaian kaos pun juga beberapa minggu atau beberapa bulan baru saya bisa menyesuaikan diri. Dan begitu saya terjun di dunia saya bergaul dengan sahabat-sahabat saya ini yang orang-orang Muslim, teman-teman saya yang dari Pulau Jawa itu pada kaget, kenapa sekarang tidak berjilbab lagi, kenapa sekarang sudah tidak mau mengajar lagi. Akhirnya disitulah saya jujur, saya bercerita bagaimana saya melepaskan kerudung saya, bagaimana saya melepaskan semuanya. Dan sempat saya dijauhin beberapa sahabat saya, tetapi saya tetap bersikukuh untuk saya mengikut Kristus pada waktu itu. Luar biasa, ketika Tuhan Yesus menjamah seseorang, maka keberaniannya akan bertambah berkali-kali lipat untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, berani untuk bersaksi walaupun banyak resiko. Ya, itulah hebatnya kuasa Tuhan ketika berkobar-kobar di dalam hati seseorang. Kita ingat Stefanus, saking beraninya walaupun dilempar dengan batu, tetapi di saat dilempar dia melihat langit terbuka dan Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, jadi sangat luar biasa Tuhan menjamah saudara kita ini. Kita doakan supaya imannya kuat di dalam Tuhan tanpa atau tidak tergoyahkan, sehingga melalui kesaksiannya menyelamatkan banyak orang. Melalui kesaksiannya orang-orang yang ragu, yang sudah beriman kepada Yesus tetapi takut untuk mengakui Yesus di hadapan keluarga, yang takut ambil risiko. Dengan video ini mereka juga berani untuk menyatakan iman baru mereka kepada keluarga, supaya dengan itu mereka lebih lagi untuk menjadi berkat dan mereka bersaksi kepada banyak orang dan menjangkau jiwa bagi kemuliaan daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan juga memberkati channel ini.
Amin.